Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari beserta tim penyusun naskah akademik perancangan peraturan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dan seluruh peserta seminar yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat berupa kesehatan, keselamatan, dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir di tempat ini dengan selamat tanpa kurang satu apapun. Sebagai pembuka acara ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Perkenankan saya menyampaikan susunan acara seminar awal penyusunan naskah akademik perancangan peraturan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tentang pajak daerah dan retribusi daerah kerjasama Badan Pendapatan Daerah Sulawesi Tenggara dengan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari yang akan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Jadi pandu ibuku, Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pejabat sekretaris daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Pak Saifuddin atau yang mewakili. Yang terhormat para pejabat pimpinan tinggi pertama atau yang mewakili lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang sempat hadir, serta segenap undangan hadirin yang sangat berbahagia. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan kehadiratnya sehingga pada kesempatan yang baik ini dalam keadaan sehat walafiat kita dapat bersama-sama hadir di tempat ini guna mengikuti acara seminar awal mengenai pendalaman naskah akademik pada rancangan perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah tahun 2023. Bagi kami umat Islam, salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para sahabat dan orang-orang yang dicintainya. Semoga kita sekalian mendapat syafaat di hari kemudian. Bapak, Ibu, dan hadirin yang sangat saya hormati, sebagaimana kita ketahui, acara seminar hari ini mengenai pendalaman naskah akademik pajak dan retribusi yang akan ditetapkan pada rancangan perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah tahun 2023 merupakan tindak lanjut dari disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Adapun tujuan dari pelaksanaan seminar ini adalah agar terwujudnya percepatan pembentukan perda berkenaan dengan pajak daerah dan retribusi daerah. Pemerintah daerah sebagai institusi yang menjalankan otonomi daerah tentu saja memiliki peran yang sangat besar terhadap masyarakat, sebagaimana yang telah disampaikan. Pengenaan pajak dan retribusi daerah adalah wujud intervensi pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan masyarakat. Akan tetapi hal ini tentu saja perlu didukung oleh pengoptimalan
pengultimaan manfaat objek-objek pajak dan retribusi yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Retribusi daerah merupakan salah satu penyumbang terbesar terhadap APBD kita. Oleh karena itu, memaksimalkan penyusunan perda akan berimplikasi pada maksimalnya penyerapan pendapatan daerah. Perda pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana payung hukum tentu saja akan memberikan kekuatan ataupun wewenang kepada dinas ataupun badan yang memiliki objek subjek pajak dan retribusi untuk melakukan pungutan. Saya mengharap kepada semua peserta seminar awal pada kesempatan ini agar dapat memberikan masukan guna merumuskan dan melahirkan solusi demi kelancaran penyusunan Perda Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2023. Demi mewujudkan masa depan daerah kita yang lebih baik, insya Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa mencurahkan rahmat dan bimbingannya kepada kita semua sekalian. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan diskusi tanya jawab setelah pemaparan dari tim penyusun. Kepada tim penyusun kami persilakan. Bapak Ibu peserta seminar awal yang mewakili OPD atau stakeholder terkait, yang saya hormati tim penyusun yang ada pada hari ini. Syukur alhamdulillah pagi ini kita masih diberi nikmat kesehatan kepada kita semua sehingga kita berkumpul bersama di tempat ini dalam rangka penyelenggaraan seminar awal penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Nah, perkenalkan nama saya Dr. Ahmad Rustam SHMH selaku Ketua Tim Peneliti, kemudian yang di samping saya Pak Dr. Ali Rizky SHMH juga sebagai anggota Tim Peneliti. Ada rekan kami yang belum sempat hadir pada kesempatan ini. Pagi hari ini perlu kami menyampaikan bahwa ini merupakan seminar awal dalam rangka penyusunan rancangan perda mengenai pajak daerah dan retribusi daerah. Nah, oleh karena itu, karena ini masih sifatnya adalah seminar awal, seminar ini tujuan utamanya adalah menggali informasi, masukan-masukan dari Bapak Ibu sekalian, khususnya stakeholder terkait, untuk memberikan masukan-masukan kepada tim penyusun hal-hal yang perlu diatur di dalam rancangan peraturan daerah nantinya. Nah, sehingga menyiapkan draft ramperda nanti di seminar berikutnya. Draft ramperdanya kami siapkan setelah meramu masukan-masukan dari Bapak Ibu sekalian untuk demi kesempurnaan dari naskah akademik ramperda tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Baik, sebagai latar belakang, mengapa penting kita menyusun ramperda ini? Bahwa kita tahu sejak berlakunya mulai dari Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yang dimana di dalam undang-undang itu terdapat beberapa perluasan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah, dan itu tentu ditindaklanjuti dengan produk hukum yang ada di daerah. Di dalam Undang-Undang 23 itu
ada kewenangan yang bersifat konkuren dan berkaitan tentang bagaimana mendorong peningkatan penerimaan daerah dengan berlakunya beberapa ketentuan baru perundang-undangan yang baru itu mempengaruhi eksistensi dari produk hukum yang ada daerah yang ada saat ini, sehingga kita perlu melakukan penyesuaian berkaitan tentang berlakunya undang-undang baru. Misalnya kita tahu dulu ada Undang-Undang 11 2020 Cipta Kerja yang meskipun itu dibatalkan kembali melalui Perpu, kemudian pada akhirnya diundangkan kembali melalui Undang-Undang 6. Kemudian secara spesifik berkaitan tentang pajak dan retribusi daerah, itu kemudian pemerintah menetapkan Undang-Undang 1 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah. Saya kira suka atau tidak suka, bagi pemerintah daerah kita perlu melakukan harmonisasi peraturan-peraturan itu berkaitan tentang bagaimana dasar hukum kita nantinya oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan teknis pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Berikutnya, salah satu perubahan mendasar yang harus disesuaikan dengan ketentuan hukum yang baru tadi terkait dengan pajak dan retribusi daerah itu dari segi nomenklatur yang dulunya masing-masing jenis pajak itu disebutkan, kemudian ada relaksifikasi mengenai nomenklatur pajak. Itu misalnya dari menjadi 5 jenis pajak yang berbasis konsumsi menjadi 1 jenis pajak, yang dulunya 5 jenis pajak, kemudian sekarang dijadikan menjadi 1 nomenklatur, yaitu pajak barang dan jasa tertentu. Gitu. Nah, misalnya dulu pernah ada nomenklaturnya langsung disebutkan dalam perda, misalnya pajak hotel, pajak restoran. Ya. Nah, di undang-undang baru kemudian itu diseragamkan menjadi 1 nama nomenklatur, yaitu pajak barang dan jasa tertentu atau disingkat dengan PBJT. Nah, ini yang tentu hal-hal yang baru yang kenapa kita perlu membentuk perda ini. Kemudian begitu pula dengan adanya penyederhanaan retribusi itu. Nah, saat ini ada 3 nomenklatur retribusi yang diatur, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Jadi yang awalnya dengan objek retribusi selama ini itu kemudian disederhanakan, yang dulunya paling tidak ada 32 jenis retribusi, kemudian kita perlu menyesuaikan, menyederhanakan retribusi ini dengan Undang-Undang 1 2022 tadi menjadi sisa 18 jenis layanan yang menjadi objek retribusi. Nah, secara yuridis sesuai dengan pasal 94 di Undang-Undang 1 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tadi, itu kemudian memberikan penegasan bahwa pemerintah daerah berkaitan tentang jenis pajak, retribusi, subjek pajak dan wajib pajak, subjek retribusi dan wajib retribusi, objek pajak dan retribusi, dasar pengenaan pajak, tingkat penggunaan jasa retribusi, saat terutama pajak, wilayah pemungutan pajak, serta tarif pajak dan retribusi untuk seluruh jenis pajak dan retribusi itu ditetapkan dalam 1 perda.
Nah, inilah yang menjadi dasar rilis mengapa kita perlu membentuk baru peraturan daerah yang lama kita menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang baru. Nah, berkaitan tentang pajak dan retribusi daerah ini, ada banyak hal juga yang baru yang memang perlu kita masukkan di dalam perda ini. Contohnya misalnya ada yang baru yang disebut dengan option pajak. Itu dulunya option pajak itu sebetulnya merupakan dana bagi hasil dari pajak yang dipungut oleh provinsi berkaitan tentang kaitannya dengan kendaraan bermotor. Itu. Nah, sekarang orientasi dari ketentuan yang ada ini mendorong agar ada peningkatan penerimaan pemerintah daerah dari sektor tadi pajak kendaraan bermotor tadi melalui opsi pajak tambahan. Itu. Jadi langsung ditetapkan pajak tambahan, dan itulah yang nantinya yang secara teknis akan diatur mengenai besarannya seperti apa dan bagaimana teknis pemungutannya. Inilah yang nanti kami perlu membutuhkan masukan-masukan dari Bapak Ibu sekalian. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 itu khususnya berkaitan tentang pajak kendaraan bermotor, pemberlakuan mengenai PKD yang baru yang nantinya akan diatur dalam perda ini, termasuk biaya balik nama kendaraan bermotor, termasuk opsi pajaknya tadi. Di dalam ketentuan peralihan di Undang-Undang 1 2022 itu ditetapkan bahwa itu nanti mulai berlaku di tanggal 5 Januari 2025 atau rumusan normanya di dalam di ketentuan peralihan itu 3 tahun sejak diundangkan. 3 tahun itu diundangkan, Undang-Undang 1 2022 itu diundangkan di tanggal 5 Januari 2022. Artinya khusus untuk norma pengaturan mengenai PKB dan opsinya tadi itu akan diberlakukan mulai tanggal 5 Januari 2025 kalau ini perda ini disetujui. Begitu pula dengan perda ini sebetulnya agak terlambat kita menyusunnya karena peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang 1 2002 itu PP 35 tahun 2023. Perda itu harusnya sudah dinyatakan berlaku per 4 Januari 2024. Itu. Nah, kita ini baru seminar hari ini. Nah, ini masih membutuhkan waktu yang lama. Kita sepertinya agak terlambat untuk menyusun perda ini. Kalau kita 23 4 Januari harusnya perda kita sudah clear. Kemudian permasalahan yang menjadi fokus rancangan peraturan daerah. Nah, penyusunan naskah ini sebagai acuan dalam penyusunan pembahasan rancangan peraturan daerah mengenai pajak daerah dan retribusi daerah. Forum ini merupakan forum kami berharap semua stakeholder yang untuk mendengarkan beririsan dengan kegiatan pajak daerah dan retribusi daerah pada kesempatan ini hadir dan memberikan masukan. Itu. Termasuk teknis pengawasan, kemudian mudah-mudahan di antara kita dari tokoh Bapak Ibu masyarakat dari harapan kami seperti itu sehingga kami mendapatkan pengayaan yang harapannya kepala daerah naskah akademik maupun acara dalam pasal 18 ayat 6 di Undang-Undang Islam. Kemudian tentu di antaranya Undang-Undang Nomor 6 tahun 83 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
Kemudian Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintah daerah. Kemudian tadi ada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan Perpu, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Cipta Kerja. Kemudian tentang Perpu Cipta Kerja Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Kemudian Undang-Undang 1 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kemudian yang terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2003 tentang ketentuan umum pajak daerah dan retribusi daerah. Ini merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang 1 tahun 2022. Nah, ini untuk sementara dasar juridis yang kami gunakan. Kalau Bapak Ibu sekiranya ada masukan dasar juridis yang lain yang mau ditambahkan, Bapak Ibu silakan sampaikan di forum ini. Penelitian itu penelitian normatif, kemudian ada yang penelitian empiris, ada juga yang menggabungkan normatif empiris. Kami memilih untuk menggabungkan dua aspek ini. Pengumpulan bahan bukti kita ada mapping bagaimana penerapan pajak daerah dan itu. Saya kira itu yang tentu bisa saya sampaikan dalam pengantar. Dan kami tim kemudian dari kami tim berdua kemudian gambaran umum mengenai isi materi naskah akademik kita nanti akan disampaikan oleh rekan kami Pak. Alhamdulillah, disebutkan saya serahkan kepada Allah yang mana atas dalam nikmat hidayahnya sehingga yang kita usaha kita sama-sama seperti ini. Semoga kalian semua sini bisa menghilangkan ibadah sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang salam. Bapak Ibu tamunan yang kami hormati, kami juga perlu menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada pihak Bapenda yang telah mempercayakan kami untuk bersama-sama dan menyusun naskah dan Bapenda ini. Tentu kami juga menyadari bahwa pasti dalam perjalanannya ada banyak kekurangan yang akan hadir nantinya, tapi kami berharap dengan kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam forum ini bisa menyempurnakan apa yang menjadi kekurangan dari kami semua. Saya mungkin tidak terlalu banyak menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Islam tadi. Itu gambaran secara umum. Saya hanya ingin memberikan penekanan bahwa kehadiran kami hari ini di seminar ini adalah sebagai bagian dalam meminta mohon masukan-masukan dari Bapak Ibu sekalian. Nanti sebenarnya kalau konkretnya ini di kertas kerja terkait dengan objek yang besaran dan bagaimana cara penerapan itu yang kami sangat memohon untuk kemudian itu dilengkapi sebagai bahan kami dalam menyusun nanti naskah akademik dan pedagogik mengenai muatan-muatan sehingga nanti akan kita susun kembali di seminar akhir tergantung dari hasil diskusi kita hari ini. Saya kira untuk mengefisienkan waktu kami dari tim akan membuka ruang seluas-luasnya kepada teman-teman OPD dan tamu undangan yang sempat hadir untuk memberikan masukan-masukan kepada kami sehingga nanti dalam penyusunan naskah akademik dan Bapendanya itu bisa sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Bapak Ibu sekalian. Ya, mungkin kami langsung aja ke teman-teman peserta untuk memberikan tanggapan maupun masukan-masukan terkait dengan penyusunan naskah akademik dan acara Bapenda. Terima kasih. Untuk Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan angkat tangan. Terima kasih pada Ibu atau Nana yang
memberikan mic kepada saya. Yang saya hormati Bapak narasumber ya, dari Universitas Muhammadiyah. Mohon izin memperkenalkan diri, izin Pak, nama Ineng Aswari dari tim TGPP, yaitu tim Gubernur Percepatan Pembangunan. Mendengar pemaparan dari Bapak, kami prinsipnya sangat setuju dari awal, sehingga hari Selasa kami minta kepada Bapenda dengan Biro Hukum agar melakukan klarifikasi di hadapan tim dan mereka percepatan rencana tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Ternyata hari ini sudah ada action, ada seminar awal yang telah dilaksanakan. Kami dari tim prinsipnya ingin mempercepat, memfasilitasi terkait dengan rencana, karena Undang-Undang 28 ini kan sudah dicabut dengan ada Undang-Undang Nomor 1 ini. Otomatis semua produk perda pungutan ini akan harus berubah, dan deadline waktunya sudah jelas sejak diundangkan tanggal 5 nanti, tanggal 5 Januari 2024 harus berlaku kan Pak, kecuali perda yang kaitan dengan pajak kendaraan bermotor diberikan kesempatan negara. Nah, terkait dengan rencana awal yang Bapak sampaikan hari ini undang-undangnya sudah ada, peraturan pemerintahnya sudah ada, dan peraturan pelaksanaan daripada Undang-Undang Nomor 1 yang teknis, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri, itu sampai saat ini belum ada ya Pak. Bapak belum terima ya. Nah, dalam ketentuan pasal terakhir pun untuk kan sebutkan peraturan pelaksanaannya selambat-lambatnya 2 tahun. Ini juga yang salah tidak tahu siapa yang salah ya, karena disampaikan dalam undang-undang 2 tahun, dengan ada undang-undang ini harus ada aturan pelaksanaannya. Nah, sekarang pertanyaan yang mendasar buat kita sekarang, bagaimana cara kita untuk menetapkan peraturan teknis daripada Undang-Undang Nomor 1 ini yang kita akan tuangkan dalam bentuk kebijakan, dalam bentuk perda yang kaitan dengan pajak daerah dan retribusi daerah. Itu di dalam ketentuan pasal-pasal Undang-Undang 1 sudah dijelaskan secara rinci ya. Oleh karena itu kami juga memahami hari ini merupakan sunnah awal, berarti pandangan kami ini belum ada. Haji Bapak belum pegang rancangan perdanya ya Pak ya, belum. Rancangan perda yang sekarang akan yang dibahas sekarang adalah baru naskah akademik rancangannya ya. Oleh karena kami dari tim minta kepada, kebetulan yang hadir semua di sini adalah dari OPD terkait tentang pungut yang akan melaksanakan pungutan ya, dari 8 dari ya dari PKB, BPNKB, PAB, dan seterusnya, itu yang mempunyai data itu adalah dinas-dinas terkait. Nah, untuk Bapak bisa melaksanakan seminar atau melaksanakan kaitan dengan nanti seminar lanjutan, berarti kan harus mengumpulkan data. Oleh karena mungkin dari kami melalui Bapak mungkin bisa menyampaikan nanti agar semua LPD kami ya yang ada di dinas ini agar yang akan melaksanakan pungutan itu harus sudah memberikan data, karena data dalam proses ini adalah sangat penting. Kalau tidak ada data, semua pekerjaan tidak akan bisa dilaksanakan ya, karena juga dalam ketentuan pasal lain itu juga disebutkan kalau tidak berpotensi itu pasti diberikan kesempatan untuk tidak dipungut ya kan, begitu Pak. Ada ketentuan itu. Oleh karena itu sekarang untuk menentukan bisa dengan tidaknya pajak ini dipungut harus ada data yang konkret ya. Oleh karena itu perlu data-data yang kami melihat, karena proses dari pelaksanaan Undang-Undang 1 setelah menjadi suatu kebijakan dalam bentuk hukum daerah dalam bentuk perda, ini prosesnya sangat panjang sebagaimana yang Bapak jelaskan tadi. Kami ada kekhawatiran nanti jangan-jangan nanti di 2024 pungutan ini sudah tidak menggunakan perda baru, masih menggunakan perda lama ya, pada menggunakan tidak lanjut perda 28 2009 ini kan. Sementara di provinsi lain izin Pak
Prof, ya Pak Doktor, ini sudah banyak yang terbit pada tindak lanjut daripada Undang-Undang 1 2022 ini, ya. Oleh karena itu kami dari proses bersama tugasnya kami ini dari awal penjelasan juga akan melaksanakan beberapa hal, misalnya dari dua kali. Jadi sekarang baru seminar awal, tadi tinggal seminar akhir. Di seminar akhir itu naskah rancang akademik dengan rancang perda sudah harus dibahas secara pasal per pasal ya. Mungkin ya nanti rencananya. Mungkin di karena dari awal mungkin itu yang saran pemasukan ke kami, lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Kita yang merasa terpanggil juga untuk memberikan masukan-masukan, Pak. Saya tadi memperjelas dengan apa yang disampaikan teman saya. Itu hak hidupnya ini perda nanti bagaimana? Keberadaan perda itu eksistensinya bagaimana? Karena di sini ada beberapa warning di sini. Di sini misalnya di ayat 9. Ya, misalnya menyangkut soal pajak kendaraan bermotor, itu harus ada dulu dari peraturan Mendagri. Itu pasal 9 ayat 9. Pasal 9 ayat berubah. Begitu pula mengenai harga dasar pajak. Ya, Permendagri memang tidak termasuk dalam tata urutan peraturan perundangan, tapi dia melaksanakan undang-undang. Dia buat peraturan karena perintah undang-undang. Jadi harus kita posisikan ini Permendagri sebagai undang-undang. Ya, karena peraturan daerah itu dibuat dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan merupakan penjabaran dari peraturan perundang-undangan tinggi dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Jadi apa yang kita membuat perdanya di sini kali ini belum ada. Nah, di sini yang dikasih ruang kita di sini hanya berkaitan dengan apa? Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak rokok. Nah, sementara ini jenis pajak ini yang menentukan adalah mereka sendiri. Artinya bukan pemerintah, dan tetap kami dihitung berdasarkan perhitungan wajib pajak. Contoh pajak rokok kita hanya terima saja dari Menteri Keuangan. Di sana yang terima. Pajak bahan bakar kendaraan motor, Pertamina yang menentukan kita. Bukan kita yang menghitung. Untuk kita kaji. Buat apa kita bikin perda? Kita tidak bisa. Pajak kendaraan bermotor biar bagi negara masih berlaku. Peraturan terakhir kita tahu terakhir. Kenapa ya? Karena mungkin belum ada peraturan pelaksanaannya ini. Jadi ini harus kita tunggu dulu. Tidak bisa kita tahu karena kita sudah bicara angka di sini. Dan misalnya di dalam perda itu masih ada pertanyaan-pertanyaan. Sudah harus operasional. Bahkan sudah harus nilai rupiah. Nilai dasar harga ini. Nah, ini ada enggak? Kalau belum ada terus kita bikin apa? Kita hanya, saya kira mungkin ini menjadi bahan diskusi dengan dinas terkait, khususnya dinas pada pendapatan daerah ini. Ya, karena sebenarnya ini perlu dikonsultasikan. Bagaimana ini kita membuat perda, tapi ini belum ada pelaksanaannya ini. Terkait. Tapi ini harus jauh-jauh. Apalagi mulut ini bukan mudah yang menghitung pajak yang bukan ini. Ternyata harus ada nilai koefisien dan segala macam ini kalau saya lihat undang-undangan. Saya kira ini barangkali bahan masukan buat bapak-bapak sekalian. Ya itu tadi. Apakah kita hanya mau bikin perda yang berkaitan dengan saja ini pajak rokok, pajak bahan bakar minyak? Nah ini tanpa kita buatkan perda ini memang kita tunggu ini. Saya kira itu barangkali poin pertama yang saya sampaikan. Yang mudah-mudahan menjadi supaya saya lagi saya kira yang paling utama yang masukan saya bikin saya kira ini saya perkenalkan dengan saya Mas Yamin dari Balai Benih Institut Hortikultura Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara. Ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan pada Pak Dr. Tomateri yang saya muliakan. Yang pertama, mohon maaf kalau saya katakan belum paham betul yang mana PAD dan yang mana pajak, sehingga mungkin untuk penjelasan. Kalau pajak di pemikiran saya adalah pungutan dari hasil akhir suatu kegiatan, artinya persentase dari hasil yang
yang diproduksi. Ya. Tetapi PAD yang dimaksud yang sering kami store adalah nilai rupiah yang dijual kemudian distorkan ke daerah menjadi PAD. Hubungannya dengan itu mohon diberikan ruang, karena kalau mengatur tanaman pasti ada biaya yang tak terduga di sana. Kalau hitungannya PAD bahwa nilai penjualan rupiah akhir sesuai dengan kuitansi yang diberikan oleh pembeli, maka di sana ada biaya pemeliharaan yang tidak tercantum dan harus ditanggung oleh pemelihara yang bersangkutan. Dan kalau seperti itu, ada hal-hal yang sifatnya kebutuhan mendesak yang tidak mungkin harus meminta dulu ke daerah kemudian untuk memberikan kelanjutan kehidupan tanaman yang saya maksud. Misalnya harga jualnya 15.000. 15.000 ini sesuai ekuitansi dan itu harus di-stopkan semuanya. Tapi ada hal sisa misalnya butuh biaya hal-hal lain dan ini tidak bisa diambil dari nilai itu. Yang saya maksud adalah mohon diberikan ruang kalau misalnya pajak kira-kira berapa nilainya yang kira-kira menjadi ruang untuk menjadi pemeliharaan. Nah itu yang saya maksud. Dan pengertian tentang PAD yang selama ini adalah misalnya kita diberikan daerah dalam bentuk kegiatan, kemudian semuanya dihitung nilainya berapa, modalnya berapa, kemudian dikembalikan lagi ke daerah. Sebelumnya saya pernah mendengar bahwa penjelasan tentang misalnya perpanjangan SNK motor ini saya cuma dengar di luar. Setelah beberapa tahun kemudian tidak dibayar, ini akan menjadi kendaraan bodong. Ya. Melalui diskusi ini karena ketidakpahaman saya, mohon dijelaskan ke depannya. Karena kalau misalnya ke depannya menjadi bodong karena hal yang tidak mengikuti kewajiban setiap tahunnya, berarti hal yang tadinya halal yang pada akhirnya menjadi haram. Saya berharap dalam menetapkan satu aturan jangan sampai melampaui batas. Maksud saya batas yang tadinya halal kemudian kita sendiri karena aturan yang kita buat sendiri menyulitkan masyarakat, kemudian melampaui wewenang dari yang biasa, dari yang halal kemudian kita jadikan haram. Serta rekan-rekan dari OPD, pertama yang saya sampaikan bahwa pertemuan seminar awal ini sebenarnya bukan hari ini kita bertemu, tetapi sudah ada kerja-kerja kita sebelum ini. Kalau saya tidak salah itu sudah ada 7 kali pertemuan. Sudah ada 7 kali pertemuan, dan ini ya seperti teman-teman sudah menjelaskan tadi, mungkin ada yang baru ketemu hari ini, sehingga yang kemarin ini tidak nyambung. Saya ingin menyampaikan bahwa data-data yang dimaksud tadi, Pak Dengar, itu sudah ada sebenarnya kertas kerja yang kami sampaikan dari OPD masing-masing, yang disampaikan di koordinator penyusunan perda ini. Dari OPD itu sudah menyiapkan, Pak, berapa besarannya dan analisisnya itu tertuang dalam kertas kerja. Nah, mungkin yang tadi ini yang dimaksud itu penguatan apa dasar mungkin dikembalikan ke OPD, karena tim penyusun ini cuma merampungkan dari semua ini sehingga bisa menjadi satu rancangan perda yang akan nanti dipertemukan panelnya pada akhirnya. Dasar dan besaran dan tata cara di pergub itu, di perda itu akan ada besaran dan tata cara pemungutan. Nah, ini mungkin yang kita intens untuk membicarakan ini. Nah, kemudian di dalam ini tadi yang dijelaskan Pak Haji dan tim percepatan ini nanti kan perda itu akan dibawa ke DPR, teman-teman DPR, group discussion. Nah, maksud saya objek yang terkena pajak ini dihadirkan juga, sehingga nanti di DPR ini tidak menjadi ada penolakan, sudah satu arah kita, sehingga mungkin di sana 1-2 kali kita pertemuan sudah jatuh paru. Ya mungkin itu yang saya sampaikan kepada terkait dengan
Terima kasih. Penggunaan tenaga kerja asing. Dan itu juga sebelumnya saya yang mengikuti, ada dari seksi yang lalu dan dari seksi yang TKA ini sudah membuat kertas kerja seperti tadi yang disampaikan Bapak ini. Tapi sampai saat ini belum terrealisasi, sehingga kami tidak bisa menginikan dana tersebut daripada TKA, artinya pajaknya gitu. Karena memang dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia ini memang diwajibkan untuk melakukan perda, sehingga kita bisa memungut daripada retribusi penggunaan tenaga kerja asing ini. Jadi mohon ini Pak, kiranya ini dipercepat, sehingga kami ini juga dapat temuan dari tim inspektorat yang mengaudit, karena kita tidak realisasikan ini dana penggunaan tenaga kerja asing. Oleh itu Pak, mohon sekiranya dapat direalisasikan segeranya, sehingga kita dapat menggunakan memungut retribusi daripada pengguna tenaga kerja asing ini. Mungkin itu sementara Pak yang dapat, dan kalaupun data yang kami akan dibutuhkan, ini kami siap dengan data tersebut. Saya kira pasalnya sudah bagus. Kemudian Pak Haji mungkin saya kira ini yang salah satu yang perlu kami analisis di tim berkaitan tentang bagaimana pengaturan teknis pemungutan, berkaitan tentang hal-hal yang di undang-undang itu masih membutuhkan peraturan teknis. Dari sudut pandang akademisi kami perlu menyampaikan memang bahwa produk perundang-undangan yang memang akhir-akhir ini yang dibuat oleh pemerintah itu kadang-kala membingungkan ketika itu mau diimplementasikan. Tapi prinsipnya peraturan itu mau seburuk apapun atau kita anggap bahwa itu tidak benar isinya, maka asas praduga rahmatif itu tetap berlaku, bahwa peraturan itu tetaplah dianggap sebagai peraturan yang benar. Misalnya tadi berkaitan tentang materi muatan antara norma yang satu dengan norma yang lain, itu yang kadang tidak sejalan. Satu sisi ada norma yang imperatif memerintahkan kepada pemerintah daerah untuk segera membuat perda, tapi pada sisi yang lain ada norma yang lain yang harus diterjemahkan dulu, dan itu belum diterjemahkan oleh pemerintah. Nah, oleh karena itu dalam pandangan kami nanti juga kami akan analisis di tim seperti apa teknisnya, tapi paling tidak hal-hal yang sepanjang belum ada peraturan yang mengatur secara teknis, dan undang-undang ini juga memberikan ruang khususnya pasal 94 di Undang-Undang 1/2002 itu memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada pemerintah daerah untuk segera membentuk perda. Nah, saya kira kalaupun misalnya perda ini nantinya sudah kita susun bersama dan sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah, kemudian ada peraturan baru yang lebih tinggi di atasnya dan itu tidak relevan dengan norma yang kita buat, maka konsekuensinya adalah kita harus melakukan perubahan perda. Hanya itu yang memungkinkan kita menyusun perda. Cuma kalau perubahan perda sebetulnya itu jauh lebih cepat, karena memang tidak perlu menggunakan naskah akademik kalau hanya sekedar perubahan perda. Jadi cukup penjelasan saja, perda itu sudah bisa dirubah. Jadi ini soal cara kita untuk menyikapi regulasi, berubahnya regulasi. Naskah akademik itu hanya dibutuhkan kalau berkaitan tentang penyusunan perda yang benar-benar baru, Pak. Tapi kalau sudah ada hanya sekedar dirubah, nah itu cukup penjelasan saya kenapa dirubah, karena ada dasar hukum yang berubah.
Saya kira itu selebihnya nanti kami akan analisis Pak, apa-apa yang secara spesifik yang kita perlu tetapkan segera. Dan ada yang kita akan atur di ketentuan peralihan, misalnya meskipun perdanya kalau misalnya insya Allah ditetapkan tahun depan, maka perda yang kaitannya pengaturan yang kaitannya dengan pajak kendaraan dan sebagainya tadi nanti kita atur di ketentuan peralihan berlakunya di 5 Januari 2025. Kemudian yang ketiga tadi dari Pak Laude Ami, penasihat dari Balai Bumi. Pajak itu salah satu dari jenis penerimaan asli daerah, Pak. Jadi bukan beda antara PAD dengan pajak. Pajak itu adalah salah satu jenis penerimaan asli daerah. Bisa jadi kalau dia retribusi mungkin. Iya. Jadi penerimaan daerah itu diantaranya pajak, retribusi daerah, kemudian pinjaman juga itu masuk, ya kan? Kemudian DBH juga masuk, itu. Jadi utang itu termasuk juga PAD. Kemudian berkaitan tentang nilai jual limit, Pak. Nilai jualnya memang itu pajaknya ditetapkan berdasarkan nilai jual. Tadi kalau Bapak menyampaikan bahwa ada biaya pemeliharaan, saya kira itu nanti kertas kerjanya disampaikan ke kami, Pak, supaya bisa kami analisis seperti apa kami mengaturnya. Yang pasti biaya pemeliharaan itu kegiatan yang lain, Pak, yang memang Bapak harus anggarkan di program masing-masing OPD. Gitu. Jadi Bapak harus anggarkan memang, Pak. Tidak boleh langsung dipotong dari pajak yang Bapak terima. Itu misalnya mau bypass, pajaknya 10% dari penjual kami gunakan untuk pemeliharaan mendapat. Itu harus masuk dulu semua di kas daerah. Nanti di kas daerah kemudian didistribusi dengan berbagai kegiatan-kegiatan OPD, termasuk misalnya biaya pemeliharaan. Sepanjang itu dianggarkan, Pak, diajukan anggarannya, programnya, kemudian disetujui. Nanti kemudian masuk biaya pemeliharaan. Itu. Di ketentuan Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, memang penyelenggara pelayanan publik itu harus mampu mengidentifikasi kebutuhan atau biaya yang harus dikeluarkan untuk membiayai penyelenggaraan pelayanan publik. Jadi Bapak sendiri yang harus memperhitungkan. Gitu. Kami nanti hanya membuatkan legalisasi bahwa kalau misalnya di Balai Bumi seperti apa programnya, sehingga apa yang dibutuhkan, misalnya pajaknya seperti apa. Kalau yang tadi biaya pemeliharaan itu adalah program, jadi Bapak alokasikan saja itu ya tadi. Ya. Kemudian Bapak Putra tadi, saya kira harapannya di seminar berikutnya di tim kami berharap objek pajak memang perwakilan dari objek pajak dihadirkan supaya tidak lama proses tarik menarik kepentingannya ketika pembahasan DPR. Misalnya tadi berkaitan tentang pajak kendaraan bermotor, mungkin asosiasi angkot misalnya perlu dihadirkan. Kemudian pengguna-pengguna yang lain nanti kami coba identifikasi, nanti juga diberi masukan kepada kami siapa-siapa saja kira-kira yang perlu dihadirkan di seminar berikutnya. Kemudian Ibu Aswati tadi dari Nagar Trans mengenai penggunaan TKA, kemungkinan larinya ke pajak penggunaan tenaga kerja asing. Nah, nanti juga kami diberikan sebentar setelah ini diberikan kertas kerja seperti apa potensi pengelolaan daerahnya, kemudian bagaimana teknis pelaksanaannya selama ini, dan selama ini pemungutannya itu menggunakan dasar hukum yang mana. Termasuk misalnya tadi ada perda penggunaan TKA.
Itu. Mohon diberi masukan kepada kami sebentar. Perda itu perda nomor berapa supaya kami bisa pelajari. Siapa tahu bisa disinkronkan dengan perda yang sedang disusun. Itu. Ya, jadi itu perdanya sudah ditetapkan, Bu? Oh, belum. Tahun lalu sepertinya, Pak. Oh. Mulai ada pertemuan juga Oh, belum ada. Iya. Jadi Pak, kami belum bisa memungut retribusi penggunaan kerja asing tersebut karena memang dari Kementerian Ketenagakerjaan itu wajib punya perda baru bisa memungut. Dan ya. Maksudnya untuk penerimaan daerah yang selama ini masuk di pusat, mulai izin, mulai perpanjangan RPTK ada itu semua di pusat, daerah tidak dapat dibahas DPR. Kalau misalnya Ibu punya draft perdanya pernah diberikan, tolong dibagikan ke kami supaya kami bisa menyesuaikan kepentingannya antara perda yang ini dengan perda yang sedang. Ini belum mengatur secara rinci jenis-jenis sama saya tambahkan dengan provinsi. Jadi sebenarnya hanya kategori besar saja, ya. Retribusi jasa umum dengan retribusi izin tertentu. Izin tertentu ini dijabarkan, masih banyak jenis-jenisnya ini. Ya. Tentu ini banyak dinas-dinas ini retribusi. Tadi contoh macam tadi apa BB ya, maksudnya di jasa umum itu. Saya kira itu aja. Retribusi perizinan tertentu. Itu. Saya kira kalau sudah diatur nanti di perda ini, sepertinya perda tentang itu sepertinya tidak diperlukan kalau saya. Nanti kalian yang melakukan Polrestabes Jakarta diaturnya. Dan itu orang Jakarta ini sudah menegasikan tadi melalui permen LHK-nya kayak kita bahwa itu bisa dipungut melalui retribusi. Tetapi bisa dipungut ini kalau ada perda atau pergub. Nah, kendalanya kan ini sekarang kita datang ke sini tidak ada pergub, tidak ada perda, belum ada, sehingga yang seperti teman-teman tadi di Nakertas tidak bisa juga memungut itu barang. Nah, susu apa salah punya nama kan begitu, kita yang bekerja kan kalau pajak ini Pak terus terang saja jasa kan kita yang melakukan ini, orang kenal istilahnya orang sosial yang melakukan kok Jakarta tapi bawa uang. Tadi Pak, retribusi apa tadi Pak? Kalau saya itu kan retribusi bibit. Retribusi apa? Retribusi bibit. Oh, retribusi bibit. Ada tiga. Nah ini Pak, artinya kita sudah sampaikan di kertas kerja kita di kantong Pak Benda. Nah ini kalau tidak ada percepatan, kira-kira di mana kita? Ya. Apa yang kita mau biayai? Apa kita harus mengemis terus di Jakarta? Dan ini ada di kita, kan begitu. Nah tadi saya setuju dengan Pak Dengar, dengan Pak Haji itu ada percepatan. Sebenarnya di mana ini tersumbat? Kemarin kan saya bilang di mana tersumbat. Sehingga alhamdulillah hadirlah ini Universitas Muhammadiyah untuk percepatan tanggapan ketemu. Sehingga kita yang dibuat akademik, ya ada fokus, kita fokus untuk bekerja ini. Jangan kita larut sampai ada sesuatu yang tidak bisa kita kerjakan. Ada yang kita bisa pungut. Dan di dinas pendidikan juga begini Pak, terutama kementerian-kementerian yang ada di daerah ini. Ini saya kalau Pak Gubernur katakan mana tuh punya hasil. Ya, saya kira kalau teman-teman di DPR dengan bantuan Pak Haji, saya langsung jawab dulu ya. Nanti kami di grup itu mungkin ditambahkan yang belum ada. Draft perdanya akan kami kirimkan ke Bapak Ibu sebelum seminar supaya itu dipelajari memang. Karena kalau nanti di forum seperti ini kalau dibaca itu agak susah biasanya Pak. Ya, waktunya mepet, kemudian kita tidak maksimal untuk memberi masukan. Jadi mohon yang tadi registrasi di depan, kalau ada yang belum sempat registrasi depan sebentar ini, Bapak menitipkan nomor handphone, kemudian nanti dibuatkan grup. Oh sudah ada grup. Ditambahkan saja Bapak. Oh mesti. Ya, nanti kami dimasukkan di grupnya. Nanti kami akan kirimkan draftnya ke depan. Kemudian
hasil pertemuan hari ini itu kami akan ramu dulu. Mudah-mudahan bisa dalam waktu 2 minggu ke depan kita sudah bisa seminar akhir, Pak. Ya. Selanjutnya, Pak. Sebentar dulu yang belum, Pak. Sebentar yang belum, Pak. Yang terhormat Pak yang di depan, narasumber dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah serta rekan-rekan dari masing-masing OPD yang sangat berbahagia. Di awal pembukaan tadi sudah dijelaskan tentang Pak siapa, Pak? Oh ya, nama saya Masrul Marjan dari Baik Dinas di awal Daya Air dan Dinamika. Saya sempat menggarisbawahi tentang pendalaman pajak dan retribusi. Saya di sini bukan untuk memberikan masukan, tetapi saya di sini ingin bertanya dan saya ingin dijawab oleh yang membuat kegiatan ini, dalam hal ini Bapeda. Saya mohon maaf, bukan saya minta untuk dari narasumber, tapi saya ingin dijawab oleh yang membuat kegiatan ini. Dalam hal ini, kalau ada yang mewakili dari Dinas Pendapatan Daerah Provinsi. Permasalahannya begini, pertanyaan saya. Kami ini banyak teman-teman di luar sana yang punya usaha. Perda ini kadang membingungkan terhadap masyarakat kita Sulawesi Tenggara. Mereka membeli suatu unit kendaraan mobil di Jakarta. Dan di Jakarta itu kalau mau memutasi kendaraannya tidak bisa memutasi kalau tidak harus lolos pajak. Dalam hal ini dia harus lunas pajak. Setelah dia lunas pajak, maka berkasnya boleh ditarik untuk dimutasi ke tujuan daerah yang dia maksud. Dalam hal ini di Sulawesi Tenggara. Boleh buka di sistem. Itu setelah tiba di sini, kami dari Jakarta itu membawa STNK dan BPKB itu tidak harus dia menunggak pajak, dia lunas pajak. Sampai di sini dirincikanlah pajak kami malah dikenakan 2 tahun ke belakang. Seharusnya STNK itu kan harus berjalan dari Jakarta itu dia masih aktif, berarti dia hanya diperpanjang atau minimal dia menginjakan ke daerah ini masuk 1 tahun pajak. Tetapi ketika kita datang ke Samsat, UPTD-nya Kendari, itu dikenakan 2 tahun pajak. Nah, di sini ada harusnya landasan hukum, dalam hal ini peraturan daerah, pemerintah daerah. Nah, saya ingin dijelaskan dari Bapeda ini bagaimana bisa ada pengenaan pajak 2 tahun ke belakang, 2 tahun mundur, dan banyak teman-teman yang mengeluh ke saya, terutama ya pengusaha-pengusaha kecil yang punya showroom-showroom mobil. Akhirnya mereka membatasi untuk membeli mobil di Jakarta oleh karena pajak mundur 2 tahun. Dan isu yang lagi saya dengar ini ada mau dikenakan lagi pajak progresif. Pajak progresif itu adalah ketika saya punya mobil lebih dari 1 atau 2 atau 3, saya harus dikenakan pajak double. Katakan pajak pertama saya 5 juta, berarti kalau saya pajak mobil kedua berarti dikenakan 10 juta. Pak, mobil ketiga saya dikenakan dikali 3 lagi, tergantung jenis kendaraan apa. Sementara Kendari ini kan fasilitasnya beda kita di Jakarta. Di Jakarta kita bisa lihat jalan layang sana, kita bisa lihat jalan tol sana. Tetapi di Kendari sini kan kita miris sekali dengan jalannya. Belum memenai kami punya sarana jalan-jalan yang ada. Mungkin itu saja Pak yang saya bisa sampaikan, unek-unek dari saya dan dari teman-teman saya. Terus terang lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ini sudah 7 kali Pak, saya mau nanya dari mana. Sudah 7 kali pertemuan. Kalau saya tidak salah di hotel 4 kali Pak, di Bapeda 3 kali. Terakhir itu Pak, kita sepakat masalah lembar kertas kerja, kita sudah stop Pak.
Saya sebagai pengelola destinasi wisata, Pak, terus terang saja, kendalanya kita itu memungut itu karena dasar hukumnya tidak ada, Pak. Terus terang saja. Nah, dengan dasar hukum yang tidak ada itu, Pak, kami ajukan untuk dibuatlah perda. Terus terang saja, Pak, saya usul perda itu sejak 2001, Pak, diminta dari Bapenda. Hanya saya tak salah ini, Pak, kemungkinan barangkali ada perubahan karena ada kertas kerja. Saya terus terang saja, Pak, saya ditanya oleh kepala OPD saya, sampai di mana batasnya bos selama ikut seminar-seminar masalah ini, Pak, usulan perda. Saya terus terang saja, Pak, sebagai contoh saja, Pak, saya ini pengelola Bogori, Pak. Tahun lalu saya diberikan target itu 100 juta lebih. Dari target itu, Pak, malah saya melebihi dari target. Setelah itu, Pak, saya untuk mengembangkan lagi karena kita ini pemburu PAD, Pak. Terus terang saya di Pulau Bogori itu banyak aset-aset Pemda, Pak, yang dikelola oleh pihak ketiga tapi tidak jelas dananya lari di mana. Nah, sedangkan itu, Pak, terus terang saya, wilayah kerja saya di Bogori. Setelah saya telusuri, Pak, ternyata aset itu aset Pemda yang dibeli oleh Pemda. Ah, lagi perdanya. Sejak 2001, Pak, sampai sekarang belum ada. Kita tidak fungsikan sarana dan prasarana itu, Pak, terus terang saja, kasihan juga karena itu dana APBD dan APBN, Pak, terus terang. Yang saya mau jelaskan di sini, Pak, terus terang saja, termasuk ini Pak, untuk PAD objek pajak baru Batu Kom. Tahun lalu itu, Pak, kita sudah buat villa dan gazebo, Pak. Itu kurang lebih anggarannya itu sekitar hampir 15 juta, Pak. Nah, sekarang ini, Pak, ada wacana kita setelah kita membangun itu villa dan gazebo itu kita mau pakai lagi, Pak, untuk supaya keamanannya untuk diajukan perda baru, objek pajak baru. Nah, itu yang kita tunggu, Pak. Yang persoalannya begini, dengan sampai perdanya belum muncul, Pak, barangnya sudah rusak. Terus terang saja, Pak. Contoh lagi, saya di Bapenda ditanya, bagaimana dana operasionalnya? Bagaimana saya mengajukan dana operasionalnya, sedangkan perdanya belum ada? Apa yang saya harus pungut? Kalau saya pungut tidak ada dasar hukumnya, berarti saya bisa dipenjara, Pak. Terus terang saja. Artinya kita ubah-ubahan saya di sini, Pak. Kita di lapangan, Pak, terus terang saja. Utamanya saya di Dinas Pariwisata, Pak. Ini banyak objek pajak baru, Pak. Utamanya macam Toli-Toli ini, Pak. Sudah 20 tahun, Pak, tidak dibuka kawasannya. Ini kita sudah buka, Pak, untuk menambah PAD baru. Nah, sekarang hanya persoalan perdanya, Pak, dasar hukumnya. Saya rasa di perda ini barangkali dia punya finish di Pak DPR. Tapi harus kerjasama dengan Bapenda. Kalau perlu semua OPD dihadirkan, Pak. Setiap OPD yang mau diajukan perdanya hadirkan dari situ supaya kita diskusi. Yang mana PAD yang istilahnya yang jelas dan tidak jelas. Nah, contoh, Pak, bukan kita punya wilayah atau NIPA, terus terang saja, Pak. Kita diperintahkan karena biar bagaimana kita ini Dinas Pariwisata sebagai pembina juga untuk desa wisata. Terus terang saja, macam Toronipe itu tidak jelas, Pak. Pungutan begitu besar, tapi dampaknya masyarakat kena. Karena, Pak, itu katanya Pak Suber, sebagian tanahnya masyarakat. Hadirkan masyarakat, hadirkan fisiknya, Pak. Bukti fisik sertifikatnya sudah kita selesaikan. Saya, Pak, terus terang saja sudah 7 kali nih, Pak, sama teman-teman yang lain. Terus terang saja, sampai di mana ini kita harus Pak, finishnya. Sedangkan kita Pak, ada dasarnya. Maksud saya, Pak, begini, macam tahun ini, Pak, saya ini target mau ditambah 600 juta, Pak, Bogori. 600 juta dari 400 juta. Dari 600 juta itu di mana saya mau pungut yang lain? Macam parkir, Pak. Parkir itu saya sudah di pengalian aset dari perhubungan. Saya mau pungut parkirnya, Pak, dari mana? Perda mana saya mau parkir? Itu pun di situ, Pak, banyak, Pak. Orang masuk Bogori parkir, Pak. Saya mau pungut dari mana? Saya kasih tahu anggota saya jangan dipungut. Kenapa ada perda?
Nah, kalau bagi saya Pak, terus terang saja, wakili juga teman-teman yang lain, kalau bisa yuk kita gaspol Pak, terus terang saja Pak. Karena terus terang kita merasakan di lapangan Pak. Artinya kita dapat langsung dengan masyarakat, Pak, perdanya mana? Malah kita terus terang saya Pak, mahasiswa sendiri yang dengan kita Pak. Terus terang saja. Itu saja Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita yang sudah kedua kalinya. Mungkin teman-teman OPD dari awal pertemuan saya sudah coba menyampaikan bagaimana memahami terkait PAD khususnya dari retribusi Pak. Dari retribusi itu Pak, kalau kita sudah pahami apa sih sebenarnya retribusi itu, insya Allah dalam pemenuhan isi peraturan daerah kita nantinya sudah sesuai dengan ekspektasi. Kalau memang pernyataan dari Pak Subair tadi bagaimana dilakukan percepatan dalam bentuk perda sudah sering kami sampaikan. Malahan kemarin kami sudah meminta waktu dari teman dari Kemendagri untuk bagaimana sih dalam penyusunan tarif itu khususnya retribusi. Mungkin ada beberapa teman mungkin sudah tahu mekanisme apa yang kita harus penuhi. Khusus untuk setiap objek penerimaan retribusi, kita tidak semudah itu saja menetapkan tarif. Ada kaidah-kaidah yang sudah diatur dalam undang-undang. Dan itu juga kami sudah sampaikan bahwa setiap objek jasa layanan itu penetapan tarifnya ada beberapa indikator yang dipakai. Salah satunya bagaimana kita menentukan berapa anggaran untuk jasa layanan belanja modalnya, kemudian termasuk operasionalnya. Mekanisme kemarin ya, seperti yang Pak Subair bilang sudah 7 kali kami sampaikan. Nah kalau hari ini bahwa dalam rangka seolah-olah Bapenda tidak melakukan atau merespon dari teman-teman OPD itu juga salah. Kami juga akan melakukan harmonisasi dengan Kemendagri. Kalau tidak sesuai kaidah-kaidah, out. Seperti itu. Jadi saya harap teman-teman OPD juga, kan kemarin kita sudah kasih gambaran. Nah, mari kita penuhi, kemudian mari kita jalan sama-sama. Nah, terkait seperti kita juga izin masuk. Itu kan masuk kategori retribusi jasa perizinan tertentu. Itu pada saat pertemuan dengan pihak Kemendagri menyangkut di Undang-Undang Nomor 1 itu penjelasannya break, tidak ada lagi. Jadi kita tinggal menunggu saja bagaimana petunjuk nantinya. Kemudian di IMTA itu, mohon izin, IMTA itu ketika dia menjadikan retribusi itu kalau hasil komunikasi kami, setiap tenaga kerja asing masuk itu, ketika kita pemerintah provinsi mau menarik retribusinya minimal 2 tempat yang dia kerja. Itu saja gambaran yang kami. Ya. Mohon izin Bu, saya cuma mengacu undang-undang yang sekarang saja karena hasil komunikasi saya begitu. Jadi saya juga di khususnya perizinan tertentu, saya juga kemarin karena mungkin saya kemarin intens berkomunikasi, saya juga sempat mempertanyakan itu Bu. Penjelasannya kita tunggu nanti keterangan seperti itu. Kemudian penegasan lagi buat OPD-OPD dari 22 OPD penerima retribusi baik jasa usaha maupun jasa umum itu baru 7 yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang diinginkan oleh undang-undang, terutama dari mekanisme penetapan tarif. Jadi saya terima kasih teman-teman mengapresiasi bahwa kita butuh percepatan dari sisi perda, tetapi kalau bisa lebih tegak mekanisme itu. Bukan tidak ada satu kalau tidak ada satu pautnya dengan Anies sekali akademis itu apa kita sebenarnya bidang pajak sudah. Saya rasa itu saja Pak. Terima kasih. Yang kemarin itu yang kita tunggu dari retribusi dalam rangka penyusunan tarif berdasarkan kertas kerja. Namun ada beberapa sampai hari ini dinas-dinas terkait yang memungut retribusi sampai hari ini ada belum masukan. Nah sebenarnya Raperda ini yang utama kita akan laksanakan yaitu amanah Undang-Undang Nomor 1 ya tentang penyusunan tarif pajak dan retribusi dengan mempertimbangkan tidak memberatkan masyarakat ya, itu tidak memberatkan masyarakat ya, itu
Jadi untuk menentukan tarif itu seyogyanya sesuai dengan amanah undang-undang. Nah, terkait seminar ini adalah seminar awal untuk Raperda pajak daerah, ya, pajak kendaraan bermotor itu sudah ada. Sisa kita menyatukan untuk retribusi. Nah, terkait mengenai ada teman mempertanyakan mengenai pajak yang diberlakukan di Sulawesi Tenggara ini mengenai mutasi masuk. Nah, dalam Perda maupun Undang-Undang 28 tahun 2009 bahwa pajak kendaraan bermotor itu dibayar di depan, ya. Pajak kendaraan bermotor dibayar 1 tahun atau 12 bulan berturut-turut dalam wilayah di mana dia terdaftar, ya. Bapak-bapak harus mengetahui bahwa menggunakan yang mana namanya pajak negara dan pajak daerah. Dan pajak daerah pun juga tidak sama semua tarif menggunakan tarif yang sama, tetapi mempertimbangkan makroekonomi dan potensi yang ada di daerah masing-masing. Perlu dilihat. Nah, kendaraan yang dari luar wilayah Sulawesi Tenggara, ketika sudah terbayar pajaknya di sana, tentu otomatis pajak di sana dibayar, pajak daerah di sana, bukan pajak daerah provinsi, karena masing-masing perda ada, ya. Jadi ketika kendaraan itu sudah terbayar di sana, untuk mutasi di sini harus sejak dia terdaftar di sini, dia harus bayar 1 tahun ke depan. Itu. Jadi tidak menyambung dari pajak ampauannya sudah terbayar 6 bulan di sini, 6 bulan di sini. Pajak daerah tidak bisa dipenggal atau dipotong-potong, ya. Terus menyangkut mengenai progresif di amanah Undang-Undang 28 tahun 2009, di Perda nomor 5 tahun 2011, memang itu ada ruang untuk dipungut pajak progresif seluruh Indonesia. Hanya Sulawesi Tenggara masih mempertimbangkan kebijakan untuk tidak menggunakan progresif dulu, berhubung, ya, potensi yang ada di Sulawesi Tenggara kendaraan itu jumlahnya hanya mencapai 700.000, belum 1 juta, sementara Makassar sudah 6 jutaan lebih. Nah, teknis terus pengukutan itu apabila kita menggunakan progresif, nah sementara kita masih untuk apa objek pajak, jadi kita loskan dulu dia progresif. Jadi setiap tahun kita buat pergub bahwa pajak progresif kita tunda pengukutannya. Nah, untuk daerah-daerah yang punya potensi besar, Jawa, Jakarta, ya, Surabaya, ya, Jawa Barat, apa semua, itu menggunakan progresif karena apa? Salah satu teknis untuk menekan jumlah angka pertumbuhan kendaraan, tetapi tidak juga, ya, tetap juga membludak karena perputaran ekonomi di sana lebih besar. Gitu. Sehingga kita di Sulawesi Tenggara pernah dijadikan tumbang oleh BPK kenapa tidak pungut progresif. Di amanah Undang-Undang 8 ada. Saya bilang itu adalah kebijakan teknis kami. Ketika kita menggunakan progresif di Sulawesi Tenggara, jumlah kendaraan kita masih sedikit. Akhirnya menekan jumlah pertumbuhan angka. Ya, gitu. Nah, yang ketiga mengenai apa tadi ya? Kendaraan yang mati 5 tahun plus 2 tahun, berarti 7 tahun. Batas kendaraan mati itu 5 tahun, ya. 4 tahun berjalan, 1 tahun berjalan, 4 tahun menunggak, itu 5 tahun harus diperpanjang lagi. Ketika ada isu-isu, ini sebenarnya isu-isu ini bukan isu dari Kemendagri apa, ini dari kepolisian yang pernah dikatakan bahwa 5 tahun plus 2 tahun itu ketika tidak membayar akan dihapus, ya, akan dihapus identitasnya di aplikasi, ya. Karena apa? Kendaraan ini jalan tidak pernah bayar pajak, ya, tidak mendaftarkan lagi setiap tahun. Dia semestinya setiap tahun melapor bayar pajak. Nah, kalau 5 tahun plus 2 tahun otomatis harus dihapus dalam aplikasi SIS online. Nah, itu masih rencana, ya, masih rencana.
saya kira perlu kita pahami. Sama juga penetapan nanti di amanah Undang-Undang Nomor 1 ya, tarif pajak kendaraan bermotor BPN 1 ya. BPN 1 itu untuk daerah provinsi yang tidak terbagi dalam provinsi itu 2% dikasih ya. 20% ya BPN-nya. Dan PKB-nya 2% ya. Nah, daerah-daerah yang terbagi dengan kabupaten kota itu 1,2. Tetapi ada pertimbangan ekonomi makro dan potensi yang kita harus pertimbangkan. Nah, saya coba memasukkan 10% untuk BPN 1 itu melonjak naik pajak Pak, karena ada opsi di situ Pak. Ya, yang tadi yang pajak BPN umpamanya 5 juta, dia akan bertambah 2 juta, 7 juta. Dan nanti kita akan seminarkan di sini, kita tetapkan nanti ya tarif pajak itu. Karena kita mengingat amanah undang-undang tidak memberatkan masyarakat. Oke. Saya kira juga dari tim penyusun sampai sini sudah selesai. Kalau itu sudah dibayarkan secepatnya, kami juga bisa dengan cepat juga bisa menuntaskan draft naskah akan ramperdanya, sehingga kita bisa dalam waktu dekat ini melakukan seminar akhir. Nanti begitu selesai seminar Pak Ibu, itu langsung tim akan melakukan harmonisasi, selanjutnya diserahkan kepada DPR untuk di pembahasan. Gitu. Jadi saya kira tidak terlalu lama lagi tugas kami sekali lagi seminar akhir kami merampungkan semua naskah akademik, kemudian setelah itu hanya tinggal harmonisasi di instansi lain. Setelah itu ada dari Kemendagri maupun dari Kementerian Keuangan karena ini berkaitan tentang pungutan di daerah. Saya kira yang lain itu sifatnya masukan-masukan dan itu sangat berharga bagi kami. Terima kasih atas masukan dari Bapak Ibu sekalian. Saya selaku penyusun mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Ada yang bertambahkan dengan rekan kami? Nah, prinsipnya kita bersepakat bahwa kita ini mengawasi keterlambatan sientasnya, tetapi tidak berarti ini akan menghalangi kita sepanjang teman-teman semua BOPD itu membackup kami. Kita sepakat bahwa kita butuh percepatan, oleh ini karena kita sepakat butuh percepatan, tolong backup kami supaya apa tadi keluar teman-teman bahwa belum ada pedanya dan sebagainya, ini akan segera kita realisasikan. Dan kami tim berjanji setelah kertas kerja terkumpul akan kami selesaikan naskahnya dan mudah-mudahan secepat-cepatnya. Kalau kalian coba dapat mulai dari kertas kerja itu supaya kertas kerja masuk sudah seragam dan memenuhi kaidah-kaidah, sehingga kami tim tinggal menyusun naskah dan perdanya. Mohon besok nanti kira-kira paling lambat kapan Bapak bisa menerima kertas kerja itu? Pak, tambahan dari Bapenda, Pak. Tetap kita bersepakat bahwa kita butuh percepatan yang sepakat itu. Kemudian karena kita butuh percepatan, maka kita juga butuh suplemen. Suplemennya itu kan untuk kertas kerja. Mohon kertas kerjanya saya percaya bahwa teman-teman semua sudah membuat, sudah ada. Tetapi kan kita butuh mengumpulkan kembali yang sudah ada itu, kan? Kemudian juga kita akan merumuskan bersama-sama dan insya Allah sebelum seminar kami setelah mengirimkan di grup rancangan naskahnya dan rapordanya supaya teman-teman punya waktu untuk kemudian kembali merevisi sebelum kita seminar supaya ada waktu yang lebih panjang untuk merevisi itu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.